Halo semuanya, kita balik lagi ke tutorial perancangan bioreaktor. Sekarang kita sudah masuk ke tutorial 5. Sekalian kita coba uh, recall materi dulu ya. Di bab 1 kita sudah belajar neraca mol dari setiap bioreaktor. Dari setiap reaktor, reaktor kimia. Dari setiap reaktor. Pada bab 2 kita sudah mengetahui definisi yang namanya konversi. Ya. Dan kita memasukkan konversi ini ke dalam persamaan neraca mol reaktor. Dan kita mendapatkan persamaan desain. Ya. Pada tutorial 3 atau bab 3, kita sudah mengetahui hukum laju. Ya. Hukum laju dari laju reaksi yang kita gunakan untuk menentukan ukuran reaktor atau lamanya waktu tinggal di reaktor. Pada bab 4, kita sudah mengetahui juga parameter theta. Ya, parameter theta, dan kita ekspresinya jadi lebih sederhana. Semua bentuk ekspresi hanya dalam bentuk initial mol A di awal. Jadi kita tidak ada lagi ekspresi atau menggunakan terminologi seperti CB0 atau FB0 atau yang lain. Semuanya bentuk FA0 atau CA0. Nah, sekarang kita masuk tutorial 5. Tutorial 5, kita sudah mulai sedikit menyinggung tentang selektivitas reaksi dan reaktor semi-batch yang biasa digunakan pada persamaan-persamaan bioproses. Reaksi-reaksi bioproses maksudnya. Jadi, apa itu selektivitas reaksi? Pertama, jika misalkan kita bayangkan di sebuah reaktor, gitu ya, di sebuah reaktor, terdapat reaksi yang berjalan itu lebih dari satu jenis reaksi. Jadi reaksi satu adalah ini, A tambah B menjadi D dengan hukum lajunya pembentukan D, RD sama dengan KD dikali CA kuadrat dikali CB. Dan reaksi 2, persamaan reaksinya adalah A ditambah B menjadi U dengan konstanta laju KU. Dan hukum lajunya adalah KU dikali CA dikali CB kuadrat. Nah, misalkan pada reaksi yang terjadi secara bersamaan ini di dalam reaktor, kita hanya menginginkan produk berupa D atau desired product, dan kita tidak menginginkan produk U atau undesired product. Nah, bagaimana kita tahu bahwa reaksi cenderung mengarah ke arah D, ke arah pembentukan D, bukan ke arah U yang tidak kita inginkan? Maka kita dapat menghitung selektivitas reaksinya. Ya, SD per U sama dengan RD per U. Jadi untuk menentukan selektivitas reaksi, kita hanya perlu merasiokan atau membandingkan laju reaksi pembentukan D per laju reaksi pembentukan U. Ya, dan kita bandingkan dan kita mendapatkan persamaan ini, ya. Nah, dari sini kita tahu jika kita ingin selektivitas reaksinya ke arah D, ke arah produk D atau reaksinya berjalan ke pembentukan D, maka kita harus meningkatkan konsentrasi A, atau kita ingin konsentrasi A dalam reaktor lebih tinggi daripada konsentrasi B, atau kita ingin memanipulasi parameter fisik yang menyebabkan nilai KD lebih besar daripada nilai KU. Karena kita tahu kan ya, tadi konstanta laju ya, pada tutorial 3, konstanta laju adalah fungsi dari temperatur. Nah, bagaimana cara kita agar konsentrasi A di dalam reaktor itu selalu lebih besar daripada konsentrasi B, atau kita menjaga konsentrasi B dalam jumlah yang sedikit? Bagaimana caranya? Ya, kita bisa menggunakan reaktor semi-batch. Jadi, pada reaktor semi-batch, di sini contohnya, misalkan di sini reaksi A menjadi C, itu ya. Nah,
Spesi A berada di dalam reaktor sejak awal reaksi dijalankan. Spesi A berada dalam reaktor dan spesi B dimasukkan secara perlahan ke dalam reaktor, sehingga cara seperti ini akan menjaga konsentrasi B dalam reaktor lebih sedikit, ya, karena kan itu yang kita inginkan ya. Jadi konsentrasi A lebih banyak agar selektivitas reaksinya mengarah ke arah pembentukan produk yang kita inginkan. Contohnya, kalau di sini berarti pembentukan ke arah C yang kita inginkan ya. Nah, itulah gunanya reaktor semi batch, salah satu kegunaannya. Atau reaktor semi batch bisa juga kita gunakan pada reaksi yang sangat eksotermik misalnya. Jika misalnya kita langsung reaksikan secara bersamaan, maka hal itu akan menyebabkan temperatur dalam reaktor sangat tinggi dan terjadi runaway reaction atau reaktor bisa juga menjadi meledak. Dan itu kita tidak inginkan. Sehingga kita dapat mereaksikannya secara perlahan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan bagaimana sih profil konsentrasi dari spesies yang terlibat di dalam reaktor. Nah, seperti biasa, untuk itu kita perlu menentukan nya dari neraca mol. Misalnya di sini neraca mol A, maka mol A yang masuk dikurang mol A yang keluar ditambah mol A yang terbentuk sama dengan mol A yang terakumulasi. Ya. Kita tahu di aliran masuk tidak ada mol A dan tidak ada juga aliran keluar, maka 0. Dan laju pembentukan A sama dengan RA dikali V sama dengan dNA per dt. Ya, kita sudah tahu persamaan ini pada tutorial 2, pada tutorial 1 ya, persamaan neraca mol. Oke. Lalu kita juga perlu meninjau neraca massa secara keseluruhan. Ya, jadi massa yang masuk yang kita bilang M0 dikurang massa yang keluar, tidak ada 0, ditambah massa yang bertambah, tidak ada massa yang bertambah ya, sama dengan massa yang terakumulasi dm per dt. Asumsi bahwa densitas dari seluruhnya adalah konstan. Jadi densitas setiap titik dalam sistem ini adalah sama gitu ya. Oke, dv 0. Nah, dari persamaan ini kita tahu ya, M itu kan adalah rho 0 dikalikan dengan V0 kurang 0 ditambah 0 sama dengan dm per dt. Dm itu kan berarti d sama dengan d rho dikalikan volume. Ya. Per dt. Oke. Kita tahu berarti rho, karena rho 0 sama dengan rho, maka kita bisa bilang rho kali V0 sama dengan d rho dengan V per dt. Ya, ini kita tahu ya bentuk ini, bentuk turunan ini. Jadi misalnya kita punya U dikali V, lalu kita turunkan, maka menjadi U aksen V ditambah U V aksen. Jadi misalnya ini berarti berubah menjadi U aksen V. Berarti d rho per dt dikalikan dengan V ditambah d
per dt dikalikan dengan rho. Ya. Kita tahu rho ini konstan, maka tidak ada perubahan rho, 0. Ya, maka tinggal bagian ini saja ada. Ya. Dan kita tahu bahwa ada kedua ruas, ada rho di kedua ruas, maka kita bisa menghilangkan atau membagi kedua ruas dengan rho. Ya. dV0 sama dengan dV per dt. Maka kita bisa bilang itu adalah dV per dt sama dengan V0. Oke, jika kita mengintegralkannya atau menemukan solusi dari persamaan turunan ini, kita mendapatkan bentuk ini, perubahan profil volume dalam reaktor. Jadi volume dapat dihitung dengan V0, volume awal ditambah dengan laju aliran volumetrik dikalikan dengan waktu. Ya. Pada persamaan ini, ya, persamaan ini dapat kita turunkan menjadi persamaan berikut. Ya, ini bentuknya sama, ya, turunan-turunan untuk perkalian. Ya. Dan bagaimana kita bisa menentukan profilnya? Kita sudah mendapatkan dua persamaan tadi, ya. Yang pertama persamaan dari neraca mol total dV per dt dV per dt sama dengan V0. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah RAV sama dengan VDCA per dt. VDCA per dt ditambah CA kali dV ditambah CA kali dV per dt. Oke. dV per dt bisa kita substitusi dengan ini, nilai V0, ya. Maka RAV sama dengan VDCA per dt ditambah dengan CA dikalikan dengan V0. Oke, kita rearrange persamaannya agar menjadi bentuk DCA per dt sama dengan. Kita geser, ya. Berarti VDCA per dt sama dengan RAV dikurang CA dikalikan dengan V0. Maka DCA per dt sama dengan RA dikurang V0 per V dikalikan dengan CA. Ini adalah persamaan profil konsentrasi A pada reaktor semi batch.